Halo guys, balik lagi bareng gue Kelvin di channel Kelvin Fang. Nah, hari ini hari yang spesial karena kita mau mengunjungi sebuah taman di tengah-tengah kota Vietnam. Kota Ho Chi Minh City tepatnya ya. Nah, jadi tamannya itu nggak kecil. Dia bener-bener kayak satu komplek perumahan di Jakarta kayak gitu guys. Makanya gue penasaran banget nih, dan jaraknya juga nggak terlalu jauh dari rumah. Langsung aja kita cus. Oke guys, jadi sekarang sekitar jam 5 sore ya. Nah, perjalanan dari rumah ke tamannya ini sekitar 20 menit, nggak terlalu jauh juga. Dan tamannya ini sebetulnya berletak di lokasi Landmark 81. Ini tempat yang di video pertama gue pernah datengin ya. Jadi dia konsepnya tuh kayak satu area punya developer, ada gedung-gedung tinggi, ada apartemen, mall, dan juga tiba-tiba di tengahnya tuh ada taman kota. Jadi ini menarik banget. Kemarin mungkin sekilas gue kasih lihat videonya, tapi belum secara lengkap ya. Nah, kali ini kita mau langsung aja ke sana. Oh ya, for your information ya, jadi di tempat Landmark 81 ini rata-rata lebih banyak ekspatriatnya dibandingin orang lokal. Karena harga sewa apartemennya itu bisa 30-50 juta per bulan tuh, bayangin. Bisa kebeli motor. Oke, langsung aja kita lihat. Oke guys, jadi taman kotanya itu ada di dalam areanya Vinhome Group. Nah, areanya Vinhome itu ada mall, ada apartemen, pertokoan, dan juga taman kotanya ada di sebelah sana. Untuk desain area ini sendiri, menurut gue itu lebih ke modern minimalis ya. Jadi sangat berbeda dengan daerah-daerah lokal lainnya di Vietnam. Dan untuk penghuni di area ini tuh rata-rata orang luar negeri ataupun ekspatriat yang emang kerja di Vietnam, dan juga ada beberapa orang lokal. Tapi biasanya yang lebih berduit guys. Oke, langsung aja kita ke tamannya. Akhirnya kita sampai juga di taman ini ya. Namanya itu Vinhome Central Park. Nah, sejauh mata memandang kita bisa lihat pepohonan hijau, orang-orang lagi piknik, dan juga orang-orang lagi olahraga. Nah, jadi luas area taman ini itu sekitar 13,8 hektar. Jam operasional itu setiap hari buka jam 5 pagi sampai jam 9.30 malam. Dan untuk fasilitasnya kalian bisa lihat di sini ada jogging track, ada lapangan terbuka ya, dan juga kolam ikan. Dan di sana itu kalau kita jalan ke sana lagi bakalan ada kayak waterfront. Jadi kalian bisa jalan di situ naik sepeda di pinggir sungai. Terus kenapa Vingroup memutuskan untuk membangun taman ini? Kalau menurut gua, yang pertama adalah untuk area terbuka hijau ya. Karena seperti di video gue sebelumnya, kalian tahu sendiri Ho Chi Minh City itu lalu lintasnya padat dan juga rumah berdekatan dan polusi suara masih menjadi masalah. Nah, makanya Vingroup memutuskan untuk membuka ruangan terbuka hijau untuk menarik turis dan juga penduduk-penduduk lokal agar mereka bisa melepas penat di sini. Dan untuk yang kedua, tentu saja karena Vingroup itu main properti juga ya. Adanya taman seperti ini di area mereka akan menaikkan value dari properti mereka, alias harga-harga apartemen itu pasti akan melambung tinggi. Nah, selanjutnya kita bakal coba jalan-jalan ke sana lagi ya guys ya. Untuk gue sendiri, biasanya gue jalan-jalan ke sini itu untuk melepas penat ya. Setelah misalnya kita kerja seharian, karena bukanya masih sampai jam 9.30 malam, itu masih ada waktu, kita biasa malam ke sini jalan-jalan, dan bisa beli minuman juga di sekitar sana ya. Nah, satu hal yang menarik juga di sini tuh ada kayak komplek perumahan mewah, guys. Jadi bener-bener view-nya tuh menghadap ke arah taman, itu perumahannya di sebelah. Nah, mereka tuh ada kolam renang pribadi, ada tempat nge-gym, dan juga nggak sembarang orang boleh masuk sini. Pintu masuk tuh ada di depan, dan cuma mobil-mobil mewah gue lihat kayak mobil Porsche, Ferrari itu yang masuk ke dalam situ. Yang nggak ada tuh mobil-mobil kayak Avanza, Innova gitu guys. Nah, sekarang gue kasih lihat kalian area taman terbuka di taman ini guys. Jadi di lapangan ini bener-bener orang literally bawa tikar, bawa snack, makanan, minuman, langsung mereka gelar tikar, dan udah mereka rebahan, mereka nyantai-nyantai aja dari sore sampai malam. Bahkan kalau kalian lihat ada yang latihan yoga lah, ada yang main layangan, dan lain sebagainya. Dan ini tuh nggak cuma Sabtu Minggu aja guys, bener-bener setiap hari sekitar setelah jam 5 sore, jam 6 sore itu mereka bakal datang ke sini. Jadi sekarang kita mau coba lihat ke area riverfront ya di sana. Di riverfront ini bener-bener kayak ada yacht pribadi yang dimana orang-orang kaya doang yang punya guys. Jadi mereka bakalan parkir yachtnya di sana dan pergi kapanpun mereka mau. Dan ini tuh namanya Saigon River. Dia benar-benar menghubungkan seluruh kota, hampir seluruh kota di Vietnam. Nah, kita bakal coba ke sana habis ini.
Sekarang gue ada di waterfront yang tadi di awal video gue sempat bilang ya guys. Mereka biasa di area ini tuh bakalan jogging, bakalan sepedaan, dan untuk reviewnya itu langsung ke Saigon River. Nah kalau kalian bisa lihat ya, Saigon River ini gue agak kagum karena sungainya itu bersih banget. Gue nggak lihat ada sampah di sejauh mata memandang guys. Dan saking bersihnya, di sini tuh mereka ada satu company, satu perusahaan kayak buat kapal gitu, namanya Waterbus. Nah, Waterbus itu mereka kayak bakal bawa kalian dari pelabuhan A, misalnya di sana nih, salah satu contohnya di seberang situ, terus ke pelabuhan B. Dan itu siapapun boleh masuk ya, boleh beli tiket Waterbus ini dengan harga yang terjangkau. Nah, buat yang penasaran subscribe dulu karena di video berikutnya kita bakal cobain naik Waterbus ini dan kasih tahu kalian gimana rasanya. Nah, kalian bisa lihat guys, di Saigon River ini pun dilalui oleh kapal-kapal kontainer ya. Jadi ini pasti kapal-kapal ekspor-impor yang datang dari China dan mereka bakal kirim barang ke Vietnam ataupun barang-barang pengiriman lokal dari kota A di Vietnam ke kota lainnya. Misalnya dari Ho Chi Minh City ini kan salah satu pusatnya, terus ke tempat lainnya di dalam Vietnam ini. Sayangnya tadi karena hujan, kita nggak sempet shoot video lebih lanjut. Tapi kurang lebih itu aja guys, vlog gue tentang mengunjungi taman di Vietnam hari ini. Terima kasih semuanya yang udah menonton, dan buat kalian yang ada rekomendasi kemana lagi kita setelah ini, mau bahas apa lagi, langsung aja terus di kolom komentar, dan see you in the next video.